Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam perkuliahan online Universitas Pandanaran Semarang. Perkenalkan, nama saya Sri Praptono, pengampu mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship. Bertemu lagi pada kali ini, akan kita lanjutkan materi setelah kita beberapa waktu yang lalu menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa berpikir kreatif dan inovatif. Sebagaimana kita ketahui, pada saat awal dari pembahasan kita tentang kewirausahaan ini atau entrepreneurship ini, maka kreativitas dan inovatif merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Tumbuhnya usaha, bisnis, dan semua terkait dengan itu akan sangat ditentukan dengan seberapa besar kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh mereka para pelaku bisnis. Lantas apa kemudian yang kita pahami tentang kreativitas ini? Dengan kata lain, kita mempunyai daya cipta yang tinggi. Ide-ide kreatif ketika seseorang wirausahawan melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru, kemudian dia bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Berangkat dari pengetahuan yang lama, sesuatu yang lama, dan dia bisa membuat sesuatu yang baru dan mempunyai perbedaan serta nilai lebih. Kreativitas juga berpikir menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Sedangkan inovasi, kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya dalam kehidupannya. Beberapa aspek penting dalam hal ini adalah berpikir dan membuat cara-cara baru dari sesuatu yang lama, meningkatkan added value, berkreasi untuk memberikan nilai tambah, kemudian berpikir dan membuat sesuatu yang benar-benar baru dan juga menciptakan nilai tambah, bertujuan untuk memecahkan masalah dan sekaligus meraih peluang. Para pemirsa yang berbahagia, maka beberapa perilaku inovasi ini bisa dilihat landasan jiwa wirausaha, yaitu mendorong tumbuhnya jiwa wirausaha yang berperilaku inovatif tinggi. Bagaimana kemudian proses kreativitas dan inovasi ini? Yang pertama, mari kita lihat tahapan-tahapan inovasi atau inovatif itu dimulai dari sebuah inisiatif. Inisiatif menjadi pintu pembuka bagi seorang wirausahawan. Sebagai contoh begini, dia melihat sebuah peluang, dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai potensi. Tetapi kalau dia tidak ada inisiatif sama sekali, maka tidak akan ada yang bisa dia lakukan kecuali dia berdiam diri. Setelah dia mempunyai inisiatif, maka kemudian dia akan ketemu dengan yang namanya kreativitas. Apa artinya? Bahwa inisiatif merupakan modal awal, tetapi tidak cukup hanya inisiatif,
harus dikembangkan menjadi kreativitas, melihat sesuatu dan dia menggagas sesuatu. Baru kemudian yang ketiga adalah dia bisa melakukan inovasi dari sekian kreativitas yang dia miliki itu. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah atau proses dalam berpikir kreatif itu? Pertama, dimulai dengan persiapan. 7 tahap proses berpikir kreatif. Yang pertama adalah melalui persiapan. Segala sesuatunya disiapkan sehingga dia mempunyai keyakinan bahwa ini menjadi sesuatu yang positif. Yang kedua, penyelidikan, melakukan investigasi, meyakinkan bahwa dia melakukan sesuatu yang benar. Yang ketiga adalah transformasi, mentransformasikan. Yang ketiga, yang keempat adalah pengujian. Nah, dari beberapa tahap ini sampai pada tahap pengujian, artinya bahwa persiapan-persiapan yang sudah dia lakukan akan diuji apakah memang betul-betul ini sesuai dengan diharapkan. Akan diuji apakah ini layak. Akan diuji apakah ini bisa menjadikan sebuah solusi dari permasalahan. Dan yang berikutnya adalah pematangan, inkubasi. Jadi dari persiapan sampai pada pengujian dan kemudian nanti sudah diyakini layak, maka kemudian dilakukan pematangan. Ini sebagai proses bagaimana kita berpikir inovatif dan berpikir kreatif. Pemirsa dan mahasiswa yang berbahagia, ada sebuah contoh yang menarik yang ini akan memperjelas bagaimana sesungguhnya kreativitas dan inovatif ini menjadi sesuatu yang mahal, yang sangat dibutuhkan bagi para pelaku bisnis, pelaku usaha. Sebagai contoh begini, dia melihat ada anak kecil turun dari tangga. Dia membawa telur. Karena dia belum tidak hati-hati dan masih kecil, maka telur itu jatuh. Apa yang terjadi? Telur itu pasti pecah. Iya kan? Nah, ini ada sesuatu yang terjadi. Ada seseorang yang melihat bahwa sebuah peristiwa terjadi di mana anak kecil membawa telur turun dari tangga dan kemudian telurnya jatuh dan pecah. Kalau tidak ada inisiatif sama sekali, tidak ada orang yang tertarik dengan peristiwa ini, maka peristiwa ini tidak akan menjadi apa-apa dan akan berulang kembali pada suatu saat nanti ada orang membawa telur dan kemudian jatuh dan pecah. Tetapi implementasi dari berpikir kreatif dan inovatif ini adalah pada saat kita melihat seperti ini, maka muncul sebuah inisiasi, sebuah inisiatif. Bagaimana agar hal ini tidak terjadi lagi? Maka kemudian dia akan berpikir keras. Yang suatu saat nanti dia memimpin ke bawah. Pada saatnya nanti siapapun yang membawa, apakah itu anak kecil, apakah itu orang dewasa, pada saat membawa telur itu dan kemudian telur itu jatuh, maka telur itu tidak akan pecah. Artinya inisiatif seseorang melihat peristiwa ini kemudian memunculkan keinginan untuk menciptakan sesuatu yang kemudian bisa digunakan oleh siapapun sehingga bisa melindungi telur itu sehingga tidak pecah. Muncullah kemudian kreativitas itu. Bagaimana kemudian dia merancang, membuat sebuah alat yang bisa digunakan untuk wadah tempat telur itu, sehingga harapannya walaupun jatuh
telur itu tidak akan pecah. Terus itu berproses sampai kemudian sampai pada sebuah kematangan dengan ujian-ujian dan sebagainya, sehingga suatu saat nanti ditemukan sebuah alat, sebuah tempat yang bisa digunakan untuk menyimpan telur itu, dan siapapun yang membawanya, apabila telur itu jatuh dari ketinggian maka tidak akan pecah. Ini sebuah ilustrasi berangkat dari sebuah peristiwa yang biasa bagi seseorang, tetapi menjadi luar biasa bagi para pemikir yang kreatif ini. Muncul dari inisiatif kreatif, maka kemudian terciptalah sebuah tempat, sebuah produk yang bisa memberikan kemanfaatan kepada mereka-mereka yang mempunyai bisnis tentang telur dan sebagainya, dan bisa menjamin kualitas telur itu dan menjaganya sehingga tidak mengalami kerusakan dan pecah di tempatnya. Para pemirsa dan mahasiswa, inilah sebagai penjelasan konsep dan contoh implementasi dari berpikir kreatif dan inovatif yang harapannya menggugah kita, sehingga setiap kita sebagai pelaku bisnis tidak pernah berhenti, kecuali kita akan berusaha mengasah kemampuan kita untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif. Demikian penyampaian tentang materi ini, dan kita akan ketemu lagi dengan tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.